Terima kasih yang saya hormati para pimpinan Komisi 13, Pak Menteri dan Pak Wamen, Mas Mugi yang saya hormati. Saya kira kita tahu bahwa Pak Menteri ini orang yang cerdas, melempar satu isu sehingga menjadi point of interest. Semua mata tertuju ke Kementerian HAM. Fokus pada yang dijelaskan oleh Pak Menteri hari ini, saya rasa memang kita mesti melihat bahwa apa yang telah dijelaskan itu hal-hal yang kita nilai sebagai hal yang sifatnya kualitatif dan itu butuh dikuantifikasi dalam bentuk-bentuk yang konkret yang bisa diuji, bisa dievaluasi, termasuk hal-hal yang besar tadi itu mesti dikuantifikasi, di breakdown sehingga kita bisa mengukur. Karena itu sepintas saja dengan penjelasan Pak Menteri, satu item saja butuh 1 triliun, 8,3 triliun. Maka bukan nggak mengherankan kalau butuh 20 triliun, mungkin masih kurang ya. Oleh karena itu kita harapkan mungkin ini perkenalan yang luar biasa menurut saya dari seorang menteri dan jajarannya, tapi yang lebih ke arah kedepannya kita ingin supaya ada hal yang sifatnya kuantitatif, bisa kita ukur, kita nilai, kita evaluasi. Saya kira mungkin itu Pak Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan. Pak Yan mau nambahin? Ya, kalau Gerindra nanti... Terima kasih pimpinan, saya hormati Pak Menteri sudah menjabarkan banyak sekali ya. Tapi kembali lagi, kalau di luar nih abang saya Natalis, tapi karena di dalam jadi mitra kerja. Mungkin saya perlu stressing kembali Pak Menteri, ya harapan dari kami, fungsi tugas Kementerian Hak Asasi Manusia itu sesuai Perpres nomor 18 tahun 2023, ini menjadi rujukan untuk pijakan di mana kementerian ini bisa dibangun dalam berbagai macam aspek program kerja yang akan dicanangkan ke depan, sehingga benar-benar kementerian ini akan berfungsi ya dalam hal menjembatani kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berbagai macam dinamika politik, sosial, ekonomi yang terkait dengan masalah hak asasi manusia. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir maksud dan tujuan serta semangat pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo membentuk Kementerian Hukum HAM yang tadinya secara spesifik menjadi Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan serta Imigrasi ini dengan maksud tujuan bahwa berbagai macam dinamika persoalan-persoalan spesifik yang menyangkut kementerian ini bisa dibedah secara tuntas. Sehingga harapan dari saya mudah-mudahan dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani masalah HAM, berbagai macam komunikasi pemerintah dengan berbagai macam stakeholder atau aktivis-aktivis HAM yang bergerak selama ini bisa dikelirkan dan menjadi kebijakan pemerintah untuk penanganan masalah HAM ini untuk jangka panjang nanti. Itu menjadi harapan dari kami. Kemudian yang berikut soal masalah usulan alokasi anggaran, ya saya pikir ini kan kita sudah di penghujung dari proses pembahasan dan penetapan anggaran untuk Pagu Kementerian Lembaga tahun 2025. Jadi alokasi yang diajukan sah-sah saja, namun akan menjadi pertimbangan dan pembahasan juga di internal komisi ke depan untuk menjadi perhatian. Namun harapan dari saya, ya, mudah-mudahan dengan alokasi anggaran yang tersedia saat ini maupun nanti di tahun 2025 ada output maupun input yang diberikan dari kementerian ini kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai macam isu-isu HAM yang selama ini membumi dan menyangkut dengan eksistensi daripada bangsa kita di mata dunia. Itu saja yang menjadi catatan dan harapan kami. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Yan. Lanjut fraksi Nasdem. Bang Muslim ada? Pas dulu. Senior, Pak Mahfud ada? Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormatin Pak Menteri.
Pemerintah Pak Presiden Prabowo ini membentuk kementerian berjumlah 53 kementerian, 48, ditambah wakil menterinya cukup banyak. Tentunya semuanya ingin membuat program-program dan membangun SOTK-nya, Pak. Ya, kita paham bahwa HAM ini sekarang khusus berkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Kita akan dukung dengan pembentukan kementerian ini. Kita tahu seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa persepsi hak asasi manusia di Indonesia ini kalau dilihat dari ukurannya adalah paling bawah di Asia Tenggara. Skornya 28. Dibandingkan dengan Timur Leste saja itu skornya 52. Kita akan dukung dengan anggaran-anggaran yang diajukan tadi, tetapi kementerian ini sangat banyak membangun struktur organisasi baru, tempat baru. Kalau sampai Pak Menteri ini sudah berpikir panjang membangun kantor di setiap provinsi dengan target 23 setiap provinsi ada. Jadi tolong diprioritaskan, tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu jangka pendek ini dengan ajuan yang viral di Pak Menteri ini adalah 20 triliun yang viral ini Pak. Jadi harus berjenjang dan bertahap, tentunya tidak lepas daripada peranan di Komisi 13 ini, mitra kerjanya untuk nantinya juga berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Anggaran kita ini juga pada saat situasi sekarang ini, ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa ini Pak, untuk dipertimbangkan Pak Menteri, pertahapannya yang pimpinan boleh ditambahkan. Tadi disuruh duluan tidak mau. Inilah kadang-kadang, besok ini terakhir, silakan. Kalau aku suruh dulu, abang duluan. Kan abang pejuang HAM. Iya, terima kasih pimpinan yang saya muliakan, yang saya hormati, pimpinan beserta para anggota sekalian, Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya. Saya ada menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan Kementerian HAM kita ini. Yang pertama, dulu masa Pak Jokowi menjabat, dia sudah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM selama 10 tahun kepemimpinannya. Salah satunya, beliau membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Keamanan Pak Mahfud. Memang pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun instrumen ini belum dipergunakan dengan baik, malah membuat kebijakan yang ada di luar itu. Jadi untuk itu kami mohon Pak Menteri, apakah pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu itu, apa perlu kita tindak lanjuti atau berakhir sampai di situ saja? Saya rasa Bapak tahu bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, terkhusus di dapil kami. Ini di sebelah kanan saya ini termasuk orang yang melanggar HAM berat dulu di sini. Tapi dia udah kembali ke Ibu Pertiwi. Dan sekarang pembela HAM. Jadi ini mohon, tidak perlu saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Dulu pada masa Pak Lasona Lauli, Pak Lasona sudah berapa kali ke sana menindaklanjuti persoalan ini. Jadi kami rakyat Aceh menuntut itu, Pak Menteri, supaya Pak Menteri juga tahu sangat berat dan sangat-sangat berat Papua dan Aceh. Saya rasa Pak Menteri juga tahu dari Papua, kami juga dari Aceh. Apakah itu
bisa kita selesaikan. Kalaupun memang tidak bisa kita selesaikan, pendapat saya memang kita harus saling memaafkan. Kan itu aja. Nggak berat-berat sekali menyelesaikan ini, tapi belum ada statement pemerintah untuk mengatakan itu. Kami yakin Pak Menteri bisa melakukan ini. Dari tampilan gaya, dari bentuknya, dari wajahnya, dari cara performanya, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, pelanggaran HAM di masa lalu dan yang masa akan datang akan drastis. Karena saya tahu juga jejak rekam Pak Menteri yang sangat peduli dengan pegiat-pegiat HAM di masa lalu dan masa sekarang. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Jadi bukan pelanggaran berat HAM terhadap korban GAM, terhadap TNI yang meninggal keluarganya juga banyak. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Jangan kita konotasikan pelanggaran HAM itu terhadap masyarakat saja, tapi korban-korban dari TNI, Polri itu banyak korban-korbannya. Jadi ini pemikiran yang energik. Saya berharap kepada Pak Menteri untuk mensiasati bagaimana menyelesaikan tindak lanjut permasalahan ini. Terima kasih pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dari Aceh, dari hati yang tulus. Aceh, Papua itu kalau nggak ada Indonesia tuh. Nah. Lanjut, PKB ada? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah, cuman 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata, yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya, pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM, supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa, HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu 5 yang melanggar itu pemerintah, masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini, karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini, udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini, belum lagi Kakak Pigai bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting karena dia cita-cita nomor 1 loh ini, nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini jadi 7 nih, ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, wallah, torik enggak, ini karena Sumatera. Jadi PKB Sumatera sama PKB Jawa beda ujungnya. Lanjut. PKB juga. PKS dulu. Oke. Terima kasih Ketua. Luar biasa semangat Pak Menteri dalam mengupayakan untuk penuntasan masalah-masalah HAM. Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati, persoalan HAM adalah merupakan persoalan yang sangat fundamental. Kemudian kasus-kasus HAM di negara kita masih sangat tinggi, ya. Bahkan Pusat Studi Perdamaian dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island Amerika memberikan skor kepada kita sangat rendah sekali. Skornya 28, jauh di bawah negara tetangga kita di Asia Tenggara. Maka ini tentu harus kita jadikan sebagai kesadaran bersama, terutama Pak Menteri dan segenap jajarannya, untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dan sekaligus mengantisipasi biar tidak terjadi lagi ke depannya, sehingga skor kita bisa naik. Syukur-syukur bisa di atas Singapura 82 skornya. Ini tentu menjadi tekad kita bersama dan upaya kita untuk memberikan penyadaran kepada seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Pak Menteri dan segenap jajarannya yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri tentang hebohnya anggaran 20 triliun yang diajukan Pak Menteri. Tentu kita semuanya bisa berharap agar seluruh program-program yang akan kita laksanakan itu bisa tercukupi anggarannya. Tapi persoalan kita adalah kemampuan anggaran kita yang terbatas, sehingga Pak Menteri kami sarankan harus membuat program yang prioritas dari beberapa yang prioritas, artinya yang sangat-sangat prioritas, sehingga tidak membebani anggaran kita ke depannya. Karena Pak Prabowo dalam pidatonya tanggal 20 Oktober kemarin, beliau menekankan banyak hal terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, yang itu juga merupakan hal-hal yang sangat prioritas. Oleh karena itu Pak Menteri sekali lagi boleh mengajukan anggaran, tapi harus betul-betul prioritas dan terukur dengan baik untuk menyelesaikan persoalan HAM yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Demokrat. PAN dulu atau Demokrat lo? Lanjut PAN dulu. Izin pimpinan, sesuai nomor urut perolehan suara, PAN dulu gitu. Masuk barangnya. Makasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat tadi pemaparan dari Pak Menteri yang telah dipaparkan tanpa teks. Saya pikir apalagi Presiden kita ini kan backgroundnya militer. Mungkin ke depan ini kita harus lebih HAM-nya memang harus diperbanyak. Sipil aja presidennya sudah begitu ya, orang kebablasan ngomong, seenaknya ngomong. Nah, ini saya khawatirnya justru ke depan ini pelanggaran HAM ini sedikit akan lebih
banyak nanti ujung-ujungnya dibilang orang ngomong bebas, dibilang teroris lagi. Nah, ini memang tadi anggaran memang 20 triliun sih nggak besar untuk negara Republik Indonesia. Yang penting ada sekolah prioritas dan breakdown kemana harus apa dulu yang dibangun tadi, pembangunan sarana fisik dan mental yang memang harus dibuat Pak Menteri. Saya pikir kita sangat setuju. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, kita nggak ada selesainya masalah pelanggaran HAM. Kita, tadi rekan saya sebelah juga masalah pelanggaran ke belakang ini, kita nggak akan maju negara kalau kita kembali ke belakang lagi untuk pelanggaran HAM ini. Dan memang ke depan yang kita lihat bahwa negara kita ini melindungi hak asasi, tapi hak asasi yang Pancasila tentunya. Mungkin itu dari fraksi PAN, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Storus. Lanjut, Demokrat, Mas Rinto. Ketua, Pak Menteri, Pak Natalius Pigai yang saya hormati, Pak Wamen. Kami Komisi 13 bermitra dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Pikiran dan keinginan dan hasrat Pak Menteri dan jajarannya terkait anggaran tentunya kami sebagai mitra pasti akan mendukung. Tetapi haruslah jelas dan terukur. Karena apa? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang integritas Pak Menteri dari bawah sampai dengan menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Saya cuma ingin mengingatkan Pak Menteri tentang bagaimana penganggaran yang menjadi harapan Pak Menteri 20 triliun itu apabila nanti benar-benar diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan atau hanya diberikan sesuai dengan yang ada sekarang, tentunya harus didasari oleh undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 yang ingin sekali hak asasi manusia untuk merevisinya. Jangan sampai turunan dari undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Pak Menteri. Seperti contoh dengan membuat laboratorium, rumah sakit hak asasi manusia, ataupun lain sebagainya. Karena apa? Saya ingin benar-benar tupoksi Menteri Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga, Pak Menteri juga ada koordinator hak asasi manusia. Tentunya ini menjadi koordinasi yang baik antara Menteri Hak Asasi Manusia dengan Menteri Koordinator, di samping juga melihat payung hukum yang jelas tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah. Mungkin itu saja Pak Menteri, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.